Yahudi dan oligarki dunia. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ambisi Zionis terhadap Palestina memang senantiasa sejalan dengan ambisi negara-negara imperialis yang juga banyak didominasi oleh elit Yahudi. Sebaliknya, Israel bisa dijadikan sebagai alat untuk berbagai kepentingan politik negara imperialis. Ezer Weizman, mantan presiden Israel pun menyebutkan, seandainya tidak ada Israel, maka tidak ada pihak yang membantu kepentingan kerajaan Inggris. Pernyataan serupa oleh Colin Powell, mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, mengatakan, sungguh kami telah berada di pihak Israel sejak berdirinya dan kami akan selalu bersama Israel sepanjang sejarahnya. Mengakarnya politik oligarki yang mencengkram dalam ideologi kapitalis sekuler sebagai metode operasional demokrasi menggambarkan bahwa kehancuran politik demokrasi di dunia, bahkan Indonesia, akan menyuburkan kejahatan perusak birokrasi dalam bingkai regulasi. Oleh karenanya, pembuat kebijakan ataupun wacana politik kerap kali harus disesuaikan dengan kepentingan para oligarki yang bermain di belakang panggung. Peran Yahudi dan wataknya sebagai aktor intelektual di balik layar dengan berbagai aktivitas gelapnya dalam mempermainkan peta politik dan ekonomi dalam lingkar oligarki dunia. Bertindak segendak hatinya bukanlah rahasia lagi. Jauh sebelum Israel berdiri di bumi Palestina, bahkan sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris, Renaissance di Prancis, dan Aufklärung di Jerman, cengkraman tarik maut Yahudi telah berbicara. Jeratan sistem ekonomi ribawi, jeratan utang, dan penguasaan sumber daya dunia mengokohkan keberadaan oligarki dalam ideologi kapitalisme. Di samping itu, mereka pun menguasai dan memonopoli perdagangan produk-produk strategis serta seluruh kebijakan ekonomi dunia dalam pasar kotor ekonomi kapitalisme. Charles Lipson, guru besar ilmu politik di Universitas Chicago, dalam artikelnya yang berjudul American Support for Israel, History, Source, Limit, menyatakan bahwa kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah termasuk mengamankan aliran minyak dari Teluk Persia, memperlambat proliferasi nuklir, dan membantu negara-negara sahabat dalam menghadapi gerakan fundamentalis yang sejatinya tidak pernah ada dan terjadi. Kepentingan Amerika Serikat terhadap minyak Timur Tengah tampak pada dokumen luar negeri Amerika Serikat tahun 1944 yang menggambarkan Semenanjung Arabia sebagai suatu sumber besar bagi kekuatan strategis dan hadiah material terbesar dalam sejarah dunia. Oleh karenanya, peran negara imperialis seperti Amerika Serikat di Timur Tengah adalah terkait dengan Islam, letak strategis, negara Yahudi, penjajahan, dan minyak. Bahaya atas kendali umat Islam di kawasan Timur Tengah serta potensi bangkitnya kekuatan umat Islam sejak awal telah disampaikan oleh Henry Campbell Bannerman, Perdana Menteri Inggris. Ada sebuah bangsa umat Islam yang mengendalikan kawasan yang kaya akan sumber daya yang nampak dan tersembunyi. Mereka mendominasi persilangan jalur perdagangan dunia. Tanah mereka adalah tempat lahirnya peradaban dan agama-agama. Bangsa ini memiliki satu keyakinan, satu bahasa, sejarah, dan aspirasi yang sama. Tidak ada batas alam yang memisahkan mereka satu sama lain. Jika suatu saat bangsa ini menyatukan dirinya dalam satu negara, maka nasib dunia akan berada di tangan mereka dan akan memisahkan Eropa dari bagian dunia lainnya. Barak Spezona, seorang Yahudi Tulen, membeberkan hakikat rahasia Invisible Hand termasuk masalah yang riskan. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau para tokoh agama, para penulis, dan politisi bersikap pura-pura tidak mengetahui permasalahan yang pada hakikatnya telah ikut memperkokoh kegilaan yang berkepanjangan itu. Dunia terbagi menjadi dua dalam menghadapi kekuatan Yahudi, golongan yang terjebak dan dicengkram keras oleh kuku iblis Yahudi dan oleh jeratan utang pemerintah, pemilik modal internasional. Pola pikir, moral, dan ideologi yang mereka anut bisa dikendalikan oleh kekuatan tersebut
menuju perjalanan yang sengaja telah dipasang oleh Zionisme internasional. Golongan yang memahami adanya kenyataan di berbagai pihak di balik layar itu, mereka belajar dari pengalaman pahit dan malapetaka yang pernah mereka alami akibat tangan kotor Yahudi itu. Dalam golongan ini termasuk kaum muslimin, karena mereka merupakan sasaran bagi persengkongkolan Zionisme internasional yang mewakili kekuatan jahat dan dendam kesumat terhadap kemanusiaan. Keberadaan ideologi kapitalisme dan oligarki dunia dengan segudang malapetaka seharusnya membuka cakrawala pemerintah dan segenap elemen kekuasaan untuk secara objektif menilai bahwa solusi satu-satunya adalah dengan ideologi Islam melalui sistem ekonomi Islam sebagai penyelamat Indonesia dan dunia dari penjajahan ekonomi dan kebangkrutan. Islam mempunyai dimensi pemerintahan, politik, ekonomi, dan kenegaraan yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agama. Menjadi umat terbaik adalah dengan memiliki visi dan misi yang terarah pada sebuah solusi kebangkitan peradaban Islam yang agung. Menjadikan basic ideologi Islam yang menjadi ruh aktivitas umat Islam akan menjadikannya bergerak menentang segala upaya kejahatan oligarki dalam bingkai ideologi kapitalis sekuler.